Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Dean Journey. Ikuti terus ya kegiatan kami mulai dari kuliner, traveling, masak-masak, dan olahraga. Jangan lupa di like and comment dan subscribe. Jadi sebelum kita masuk IKEA, kita dikasih kertas kayak gini buat ngisi data kalau kita pernah kontak atau tidak dengan pasien COVID. Nih kayak gini kontak-kontaknya, tulisannya kayak gini. Kayak gini. Jadi sekarang itu kalau mau ke IKEA, masuk mobilnya puter-puteran tuh, kayak main ular-ularan sana tuh, karena dibatasin masuk ke dalamnya, mobil banyak. Biasanya ini tempat parkir, biasanya full, tapi sekarang jadi kayak main ular-ularan tuh mobilnya. Tuh. Baru turun baru masuk. Selain dapat kayak gini, nah selain dapat ini kita juga dapat kartu kunjungan. Ini satu kartu ini satu kartu ini untuk 2 orang. Oke. Masuk parkiran. Ini bentuk minimalis rumah. Nah ini BBH contoh-contoh rumah tuh, ruang tengah kayak gini tuh, ya kan, beb elegan kelihatannya ya BBH, padahal kecil ruangannya tuh. Nah buat teman-teman yang mau ngebangun rumah bisa nyontoh nih, bisa datang ke IKEA ya. Mencuci tangan memakai sabun dengan air mengalir, menggunakan hand sanitizer dan menjaga jarak aman dengan pengunjung lain, serta tidak berkelompok lebih dari 5 orang. Tidak lupa kami sampaikan, hanya pengunjung berusia 5 sampai 60 tahun yang diperkenankan berada di dalam toko. Kami juga mengingatkan untuk selalu check out di aplikasi atau website saat Anda selesai berbelanja di toko IKEA Alam Sutra. Terima kasih dan selamat berbelanja. Nah ini salah satu dekor dari ruang tengahnya Beb. Siapa tahu kalau misalkan ada yang mau bikin rumah, terus ada ide gitu loh dari lihat-lihat kita di IKEA. Nah kayak gini Beb, ruang tengahnya tuh macem-macem kan ya. Nah terus di situ juga kayak ada lampu, kursi. Di situ juga tersedia. Jadi kalau misalkan memang minat, kita tinggal fotoin aja kodenya, terus kita beli, pesan di situ juga bisa. Nih kayak gini ya. Ini kan ruang TV-nya gitu kan, kecil ya ruangannya ya. Terus kita masuk nih ke ruang tidurnya. Ruang tidurnya juga sebenarnya itu kecil, tapi kalau misalkan di dekornya bisa kitanya juga kelihatannya bagus, simpel sih, tapi kelihatannya elegan Beb. Tuh, di sini ada tempat tidur bayinya. Nah, sebelahnya ini kita masuk ke ruang cuci sama ruang mandi. Sebelahnya lagi nih ke ruangan anak. Nah, ini itu rumahnya kecil, luas tanahnya tuh kecil sebenarnya, cuman kita pinter-pinter ngedesainnya. Nih contohnya, nih masuk ke ruang keluarga sama ruang makan. Nah, jadi ruang keluarga sama ruang makan itu nggak harus dipisah, tapi kalau digabung juga bisa. Kayak gitu. Nah sekarang ini kita lihat-lihat
pernak-perniknya ya Beb, kayak misalkan meja-meja buat kerja nih, buat di kantor-kantor. Ini kita bisa lihat di sini banyak macamnya kalau di IKEA itu Beb. Asal kita bisa milihnya aja. Memang sih harganya mahal, tapi kualitasnya juga bagus gitu. Tuh banyak meja-meja bagus kayak gini ya Beb. Nah, ini kayak kompor-kompor tuh Beb. Kompor-kompor sama kitchen set. Kita bisa lihat di sini nih tuh. Kayak buat dapur-dapur gitu, kayak peralatan-peralatan dapur. Di situ bagus-bagus nih Beb gini ya. Jadi kan tadi kita udah lihat tuh contoh-contohnya, contoh-contoh dapurnya, contoh ruang tamunya, contoh kamarnya. Nah, di sini bisa kita beli perintilan-perintilannya Beb. Tuh kayak misalkan tadi kan misalkan di dapur ada kayak misalkan tempat gantungan-gantungan buat alat masak. Nah, ini bisa kita beli di sini. Tuh, contoh-contohnya di sini, perintilan-perintilannya bisa di sini. Nah, kita bisa lihat contohnya tadi kalau misalnya diaplikasiin di dapurnya itu. Nah, bisa kita lihat tadi. Nah, ini market hall-nya. Jadi kita kalau belanja di sini, kalau yang tadi banyak display contoh-contoh. Kalau di sini kita bisa belanja apapun itu yang tadi ada di display di atas, kita bisa ambil di sini. Kayak gitu. Kita carinya yang murah-murah, tapi di sini kualitasnya bagus-bagus sih Beb, walaupun harganya mahal. Nih, ini kan tadi ada di atas ya. Nih, ini kan tempat buat plastik biasanya, tempat kantong plastik. Nih, ini tadi ada di atas. Terus ini buat piring-piring. Piring-piring ini harganya nih, tapi kualitasnya bagus loh. Itu bahannya tebel banget. Nah, sini tempat belanjanya, kita cari yang kita butuhin apa. Kita cari ini nih deh, yang paketan-paketan. Ini Beb, dapat tiga. Nih, 3. Harganya 40.000. Kita cari yang murah-murah lagi. Ini ya Beb, kalau misalnya ini harganya nih. Jadi aku di sini tuh mau nyari barang-barang perlengkapan dapur yang murah-murah. Murah. Nah, iya. Harganya 14.900. Lumayan. Buat ngukur-ngukur. Nih, ngukur 1 mili. Buat sendok-sendok ukur. Ini lucu loh Beb, harganya 30.000. Ini lucu, ini kaca buat di ruang tamu juga bisa, buat kue-kue. Gelasnya tebel banget. Ini gelasnya tebel banget. Kecil, lucu, bening. Harganya cuma 9.900. Nih, kayak gini. Lucu buat di rumah. Buat tamu lah intinya. Kayak gini. Kalau ini nih, bentuknya kayak gini. Harganya 12.900. Ini kalau ini lucunya dibikin kayak gini nih Beb. Nah, kita tampil gini tuh.
disimpan di atas meja makan, bagus kelihatannya. Cuman harga ininya mahal, 129.000. Jadi aku beli ini aja ya. Beli Hai Beb, aku mau beli rak buat sabun-sabun buat di kamar mandi bawah. Jadi aku mau rencananya di sini tuh aku menyimpan kayak sampo, odol, pokoknya peralatan. Rencananya di bawahnya aku mau bikin kayak buat lap-lap kayak keset, lap tangan. Bawahnya juga bisa. Harganya budgetnya 20.000 kakak. Tapi tetap bagusnya warna putih atau warna kita angkut saja. Ini langsungnya. Nih, Beb, aku kasih tahu ya. Kalau kesini, jangan lupa beli ini. Ini tuh bisa tang buat sabun cuci piring, buat sabun mandi. Ini tuh bagus. Harganya pun terjangkau. Lihat harganya cuma 20.000, tapi kualitasnya bagus, elegan lagi ya. Wajib kalian punya. Ini tong sampah ya Beb. Ini tuh tong sampah buat di tempat yang bersih, kayak contohnya nih, misalkan di kamar kan kita suka ada sampahnya, sampah kering tuh. Nah, ini cocok Beb buat di kamar. Kesatu, modelnya bagus, nggak malu-maluin, harganya pun terjangkau, 19.900, cuma 20.000 rupiah. Tapi kita udah matchis, udah model. Nah, ini baju punya kalian di rumah ya, harganya murah. Warnanya pun banyak, ada warna merah, ada warna hitam, sama itu di sana ada warna putih. Nah, gitu ya. Bagusnya buat di kamar ini Beb, buat di dalam rumah. Tapi kalau misalnya di dapur, aku nggak nyaranin kalian pakai ini. Soalnya nggak cocok kalau di dapur pakai kayak ginian. Soalnya kan banyak yang basah-basah. Kalau ini bagusnya buat di kamar. Oke, terus punya ya. Satu lagi buat di kamar cuci. Nah, kalau buat di kamar cuci, aku saranin kalian biar lebih elegan itu harus beli tempat kayak gini nih. Kayak gini, ini harganya murah deh, harganya 44.000. Jadi nih bentuknya kayak gini, nih kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian mau nyuci, tinggal bajunya masukin sini, ke sini ya deh. Nah, tapi nanti kalau misalkan cuciannya udah nggak ada nih, kalian bisa tilep. Nah, begitu kalian simpan. Jadi lebih nyirit tempat. Ini itu jadi lebih nyirit tempat karena bisa kita tutup kalau misalkan ada cucian, kita buka kalau misalkan banyak cucian. Harganya pun cuma 44.900, tapi awet Beb, aku udah punya, yakin. Nih Beb, aku udah selesai belanjanya tuh. Nah, kita masuk ke daerah gudang. Jadi kalau misalkan kita beli barang-barang nih yang besar-besar, nah kita nanti kan kita fotoin tuh kodenya. Nah, kita nanti cari deh di rak-rak besar ini tuh, di rak-rak yang tinggi ini. Kita cari nama kodenya. Nih contoh, misal kita tadi pas keliling tuh, kita misalkan kayak gini nih, ada kodenya kayak gini. Kamu tinggal ambil di rak ini, terus kamu masukin deh ke troli kayak gitu. Nah, ini gudang-gudangnya. Jadi kita mandiri, kita ambil sendiri Beb di sini. Ini namanya area layanan mandiri. Jadi kita foto tuh di dalam. Nah, udah kayak gitu nih kan. Kalau misalkan barang-barang kayak gini nih Beb, barang-barang kayak gini nih,
ini kan barang-barangnya gede itu kan, nggak mungkin kita ambil di dalam pakai troli, nggak mungkin kan. Jadi kita nanti pada saat pulang kita keluar, terus nanti kita ngelewatin area layanan mandiri. Nah situ baru kita cari kodenya yang biasanya dipakai selfie buat orang-orang tuh biasanya di lorong kayak gini Beb. Nah ini biasanya dipakai buat selfie orang-orang di lorong-lorong kayak gitu. Lorong kayak gitu tuh. Nih orang selfie biasanya di sini, foto di sini, cekrek. Kalau buat kalian yang udah selesai belanjanya, langsung deh masuk ke daerah kasir. Di kasir pun di sini biasanya suka masih banyak barang-barang yang harganya murah-murah gitu Beb. Di sini biasanya masih banyak. Tuh. Nih Beb, kayak gini nih. Kayak gini kan tempat kaca kayak gini bisa dipakai buat aromaterapi. Harganya juga murah, cuma 9.900. Terus nih aku liatin lagi ya barang-barang yang harganya murah lagi nih. Nah ini ada gelas yang tadi aku beli Beb, yang 12.900 kalau nggak salah di harganya. Terus di sini juga ada botol kaca. Nah Beb, nih botol kaca ini berguna banget Beb, harganya 19.900. Ini bisa dipakai buat air di dalam kulkas sama buat simpan minyak Beb. Nah ini juga tampak elegan ya Beb kalau kita simpan di dapur gitu ya. Harganya juga cuma 19.900. Nah ini Beb tempat garpu, sendok, pisau-pisau itu harganya 14.900 Beb. Ini bahannya juga tebel, bagus buat disimpan di laci dapur juga bisa ini Beb. Harganya 14.000, jadi tampak lebih rapi gitu disimpannya garpu-garpunya. Nih ya Beb, kalau ke IKEA itu kita harus bawa kantong plastik sendiri. Kalau misalnya enggak, kalian bisa beli sih di sini kayak gini. Ini harganya 9.900, tapi itu yang kecil. 9.900 tuh Beb, ukuran segini nih. Aku jembrengin ya, nih. Nah itu plastiknya, plastik belanja. Jadi kalau misalnya kalian di sini nggak bawa plastik ya mau nggak mau kalian teng deh. Tuh, tapi kalau misalnya kamu mau beli plastiknya bisa di sini Beb. Tuh, ada yang dari kardus nih, kalau misalnya dari kardus kayak gini. Nah, ini dari kardus. Ini lebih ramah lingkungan, jadi tidak menyediakan kantong plastik. Nah ini belanjaan kita ya Beb. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.